Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk melakukan consume API atau mengambil data dari internet menggunakan package Dio dan juga state management block pada Flutter. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya berikut ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam tutorialnya, kita perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu dependency atau library yang kita perlukan. Di sini kita akan menggunakan Dio dan juga Flutter Block. Namun sebelum itu saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menginstal sebuah extension yang bernama Block yang nantinya akan mempermudah kita untuk membuat sebuah kelas Block, dan juga di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk menginstal PubSpec Assist karena extension ini berguna untuk membantu kita menambahkan sebuah package atau library ke dalam pubspec.yaml dengan sangat mudah. Jadi kita bisa menambahkan multiple library sekaligus. Oke, kita akan melakukan instalasi dependency atau library terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan PubSpec Assist. Di sini silakan teman-teman tekan Ctrl Shift P. Jika sudah menginstal PubSpec Assist, maka akan muncul seperti ini ya, menu PubSpec Assist. Klik aja di sini. Kemudian di sini kita akan menambahkan yang pertama package Dio dan juga Flutter Block. Oke, ketik aja di sini Dio dan juga Flutter Block, dipisahin dengan tanda koma. Kemudian enter. Maka di sini proses pengambilan package atau penambahan package akan dilakukan secara otomatis. Bisa teman-teman lihat di sini ada keterangan edit atau update to package and sort file. Sekarang kita coba cek ke dalam pubspec.yaml apakah package-nya sudah ada. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada package Dio versi 5.3.2, ini versi latest-nya ya, atau versi terbarunya. Kemudian di sini ada juga package Flutter Block yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, itu dulu untuk setup-nya. Sekarang kita akan lanjut ke tahap setup untuk networking-nya ya. Di sini kita akan bikin folder terlebih dahulu. Kita akan bikin folder data, kemudian folder pages supaya project-nya lebih terstruktur ya. Oke, sebelum kita bikin datanya atau bikin modelnya, kita akan intip dulu nih API yang bakal kita gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah dummy API dari regress.in/api/user. Jadi di sini API-nya akan menampilkan daftar atau list dari user gitu. Jadi di sini ada beberapa dummy user yang bakalan kita tampilkan melalui API ini. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk bikin modelnya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita bikin folder dulu aja ya. Di sini kita bikin folder model. Kemudian nantinya kita akan membutuhkan data source juga. Jadi kita bikin folder data source di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke modelnya, kita bikin nama user.dart. Kemudian kita bikin sebuah kelas baru user. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengambil datanya ya. Kita lihat data apa aja yang kita perlukan di sini. Kita perlu ID, email, first name, last name, dan juga avatar. Oke, sekarang kita bikin dulu variabelnya ya, propertinya. Final string, final integer ID, kemudian string first name, first name, kemudian final string last name, email, kemudian yang terakhir kita perlu avatar, final string avatar. Oke, kemudian kita bikin konstruktornya dulu ya. Di sini konstruktor, kita bikin required this.id, kemudian required this.firstname,
required this dot last name, kemudian required this dot email, dan yang terakhir avatar. Oke, kemudian di sini kita akan bikin format factory-nya ya, atau kelas factory-nya. Oke, objek factory-nya. Di sini kita bikin user from model. Jadi nanti function ini bakal kita gunakan untuk mengkonversi data JSON atau data raw JSON ke dalam model yang kita bikin, model user. Oke, kita di sini factory user from model. Kemudian kita kasih parameter map string dynamic. Kita kasih nama JSON. Kemudian kita return si usernya. Oke, di sini kita akan isi beberapa field ya yang udah kita bikin di sini. Oke, kita di sini bakalan ngeparse si ID. Cara parsingnya seperti ini ya. Kita JSON, kemudian nama key dari JSON-nya, data JSON-nya. Di sini key-nya adalah ID, email, first name, last name, dan juga avatar. Kita sesuaikan dengan yang ada di API. Oke, di sini JSON ID, kemudian JSON first name. Ingat ya teman-teman, ini harus sama persis dengan yang ada di key dari respon JSON-nya. Oke, JSON last name, kemudian JSON email, dan yang terakhir JSON avatar. Oke, seperti ini. Nah, kemudian jika kita lihat di sini, ini ada JSON object, kemudian di dalamnya ada atribut data ya. Nah, data ini bentuknya adalah JSON array. Nah, jadi si user ini akan kita tampilkan dalam bentuk array atau list. Nah, berarti kita akan bikin sebuah kelas baru di sini, kelas penampungnya atau kelas kontainernya ya, yang ini. Kita akan bikin kelas kontainer untuk objek JSON objeknya gitu. Jadi di sini kita bikin aja namanya data user. Kemudian di sini kita akan mengambil hanya data ini aja ya, atribut datanya saja. Jadi kita nggak butuh page per page, total dan total page itu kita nggak butuh. Kita akan hanya mengambil datanya saja. Oke, di sini kita bikin sebuah variabelnya terlebih dahulu. Ini dalam bentuk list. Jadi kita akan menampilkan list dari usernya. Oke, kita kasih nama data. Kita sesuaikan aja ya dengan nama atributnya yang di sini. Kemudian di sini kita bikin konstruktornya data user required this dot data. Oke, kemudian kita bikin factory-nya untuk konversi dari JSON dari data JSON ke dalam data model. Oke, di sini kita kasih data user from JSON. Oke, di sini kita kasih map string dynamic, kasih nama JSON. Oke, string. Oke, kemudian kita return data user. Oke, kita save. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memanggil si atau mapping si data user ini ya. Jadi from JSON data, kemudian kita mapping ke dalam data usernya. Kita panggil di sini user from model user. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah selesai ya untuk membuat modelnya. Sekarang kita akan lanjut untuk bikin koneksi HTTP-nya ya menggunakan package Dio di dalam data source. Oke, di sini kita akan bikin sebuah file baru lagi dengan nama remote data source.dart. Kemudian kita bikin sebuah kelas remote data source. Kemudian di sini terlebih dahulu kita akan melakukan import Dio-nya dulu ya untuk package Dio. Kemudian di sini kita akan bikin
sebuah variabel atau objek dio sama dengan dio. Kemudian di sini kita akan tambah base option sebagai parameternya. Kita akan setting di sini base URL-nya terlebih dahulu. Untuk base URL-nya kita akan ambil dari ini ya, endpoint dari base URL dari API yang akan kita gunakan. Di sini kita ambil aja, copy aja langsung. Di sini kita paste. Oke, di sini kita akan cut dulu ya untuk slash usernya. Nantinya akan kita gunakan di dalam path-nya ya. Atau ini sebagai endpoint nantinya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan bikin sebuah function ya, yaitu future. Kita akan mengembalikan future data user. Oke, kemudian kita kasih nama get users. Di sini kita kasih asynchronous karena kita akan melakukan proses asynchronous untuk mengambil data dari internet. Kemudian di sini kita bikin sebuah variabel respon untuk menampung respon yang kita dapatkan dari API. Final respon, kemudian kita panggil dio. Nah, di sini kita akan menggunakan metode get ya. Jadi di sini kita hanya mengambil data dari API-nya, kita tidak melakukan atau mengirim data ke server, kita hanya mengambil, jadi kita menggunakan metode get. Nah, di sini untuk path-nya yang tadi kita masukin /user ya, untuk masing-masing endpoint yang akan kita gunakan. Oke, kemudian di sini udah, jangan lupa di sini kita tambahkan await ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita langsung return aja untuk data user from JSON. Kemudian kita ambil response datanya. Nah, jadi di sini di dalam dio kita tidak perlu lagi menggunakan JSON decode lagi ya, karena udah dihandle otomatis oleh si package dio-nya itu sendiri. Jadi kita cukup memanggil response datanya saja, nanti kita udah dapat data JSON-nya ya, atau raw datanya. Oke, seperti simple ini ya teman-teman untuk mengambil data dari internet menggunakan dio. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bikin UI-nya ya, untuk menampilkan datanya, serta kita akan konfigurasi bloknya juga ya untuk UI-nya. Oke, selanjutnya adalah di sini kita akan membuat sebuah file baru terlebih dahulu. Kita kasih nama home.dart. Kemudian kita bikin sebuah stateless widget di sini. Kita kasih nama homepage untuk menampilkan UI dari data yang ingin kita tampilkan di sini. Oke, kita save dulu. Kemudian kita ke main dulu ya untuk konfigurasi. Di sini kita tambahkan material app dulu ya. Material app. Dan kita panggil homepage-nya. Oke, jangan lupa di sini kita kasih constant. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita membuat UI-nya, kita akan membuat bloknya terlebih dahulu ya. Kita akan konfigurasi bloknya untuk mengambil data dari remote data source. Oke, di sini silakan teman-teman klik kanan pada folder page. Nah, jika teman-teman sudah menginstal extension block, maka di sini akan muncul menu new block dan new qubit. Oke, di sini kita akan menggunakan yang new block. Klik aja new block, kemudian di sini kita masukkan nama bloknya, namanya adalah user. Kemudian enter. Di sini akan otomatis tergenerate sebuah folder baru yang bernama block, yang di dalamnya ada 3 buah file, ada user block, user event, dan juga user state. Oke, kita mulai dari user event terlebih dahulu di sini. Kita akan membuat sebuah event baru di sini, final class. Nama eventnya adalah load user. Oke, karena kita akan mengambil data user dari API. Jadi kita kasih nama load user untuk eventnya. Kemudian kita extend di sini user event. Oke, seperti ini. Udah selesai untuk user event. Kemudian kita beralih ke user state. Nah, di sini kita copy aja ya untuk state-nya. Jadi di sini kita butuh path state ya, dan initial. Kemudian ada loading di sini. Kita bikin loading ketika datanya sedang loading. Kemudian ada loaded ketika datanya berhasil dimuat. Kemudian ada error ya di sini, user error ketika datanya tidak berhasil ditampilkan atau terjadi kesalahan di sisi server.
Oke, untuk user load-nya ini kita kasih sebuah variabel ya di sini. Final berupa list untuk menampung list data dari remote data source. Jadi kita akan menampung list data tersebut ke dalam list user gitu ya. Kita kasih nama di sini users. Kemudian kita bikin konstruktornya. Sini user loaded this.users. Oke, seperti ini. Dan kita save. Nah, sekarang kita beralih ke user block. Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Ini ada error. Kita import lagi ya. Kita gunakan yang material ya. Oke, sip. Kemudian kita lanjut. Di sini kita import yang Flutter block. Oke, kita import aja di sini. Import Flutter block. Oke, sudah tidak ada error. Kemudian di sini kita akan panggil ya final remote data source. Remote data source. Oke. Kemudian kita tambahkan di konstruktornya required this.remote data source. Oke. Karena kita akan mengambil data dari remote data source. Karena di remote data source ini sudah mendapatkan data dari API, maka kita akan meneruskannya ke dalam user block. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita di sini emit dulu, emit. Kita emit state-nya, state user loading terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memanggil datanya, nah ketika kita ngeload data, di sini kita pakai try. Oke, kita final result. Kemudian di sini kita tambahkan asynchronous dulu ya untuk proses pengambilan datanya. Karena kita membutuhkan balikan nilai feature ya dari sini. Maka kita perlu menggunakan asynchronous. Oke, kita await di sini. Kemudian remote data source get users. Seperti ini. Nah, kemudian kita emit lagi nih si state-nya untuk ketika datanya berhasil diambil dari API atau dari remote data source, kita emit si user loaded. Oke, di sini user loaded butuh data ya dari data dari si remote data source-nya. Jadi di sini kita langsung aja passing di sini result.data. Oke, seperti ini. Kemudian kita catch jika ada error. Oke, kita emit jika error gitu, kita tampilkan state user error. Oke, sekarang kita tambahin ya untuk ini menampilkan errornya. Kita tambahkan data string di sini, string error. Oke, kita bikin konstruktornya user error this.error. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita perlu passing lagi ya untuk data errornya apa. Jadi error to string gitu. Oke, seperti ini untuk konfigurasi bloknya. Sekarang kita lanjut ke home-nya untuk bikin UI-nya ya. Oke, di sini kita simple aja untuk UI-nya. Kita akan menggunakan list view ya. Jadi sebelum itu kita bikin scaffold-nya dulu di sini. Scaffold. Kemudian bar. Kita kasih title dulu ya biar. Oke, kita kasih title text di sini. Users. Oke, seperti ini. Kita kasih konstan dulu. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk bikin bodinya. Di sini bodinya kita menggunakan list view builder. Oke, seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan inisial dulu ya untuk si bloknya. Jadi di sini di scaffold kita wrap dulu menggunakan block provider ya untuk melakukan inisialisasi bloknya. Oke, di sini kita panggil di sini user block. Oke, kita import dulu ini untuk Flutter block dan juga user block.
Oke, user block ini tadi butuh sebuah dependency ya, dependency injeksi di sini remote data source. Jadi langsung aja kita passing aja di sini remote data source-nya ya, remote data source sebagai dependensinya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bikin block builder-nya ya. Di sini kita yang di list view nih, kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini wrap with block builder. Oke. Kita panggil di sini user block. Jadi ada dua ya, user block dan juga user state. Nah, kemudian di sini kita pisahkan dulu ya untuk masing-masing state-nya. Jika state-nya itu is user loading. Oh ya, sebelumnya di sini kita akan panggil dulu ya di on event-nya. Di sini kita ganti jadi load user. Oke, kita save. Kita balik lagi ke home. Kemudian jika state is user loading, maka kita akan return center child. Di sini circular progress indicator. Oke, kita akan menampilkan circular progress indicator jika state-nya sedang loading. Seperti ini. Oke, kita kasih konstan dulu biar tidak warning. Kemudian else if lagi di sini, else if state is user loaded. Oke. Maka kita akan return si list view-nya untuk menampilkan data. Kemudian else if satu lagi ya, state-nya, state is user error. Oke, maka di sini kita akan return di sini center child text. Kita akan tampilkan pesan errornya ya menggunakan state dot error. Oke, seperti ini karena kita tadi udah define errornya di dalam state user error. Oke, seperti ini. Oke, kita bikin item buildernya terlebih dahulu. Di sini ada index, ada konteks, dan juga index. Oke, di sini kita akan return aja sebuah list style. Oke, di sini kita bikin dulu untuk final datanya ya. Kita ambil data usernya untuk mempermudah kita tampung di dalam sebuah variabel data terlebih dahulu. Itu state dot users gitu. Kemudian untuk item count-nya di sini kita tambahkan item count itu data dot length. Oke, dari banyaknya user ini ya untuk item count. Kemudian di sini kita langsung aja untuk leading-nya kita kasih circular avatar. Oke, circular avatar di sini background image kita ambil dari image network atau network image. Oke, untuk URL-nya kita ambil dari data index dot avatar ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk title-nya itu kita akan ambil first name dan last name dari usernya ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian terakhir ya untuk kontennya kita kasih subtitle. Ini kita kasih text state data index dot email ya, kita tampilkan emailnya. Oke, kita save. Oke, di sini kita return ya untuk inisialnya kita tampilkan size box aja. Size box. Oke, seperti ini. Oke, sekarang udah kita coba running dulu untuk melihat hasilnya ya. Kita running dulu. Kita lihat di emulator. Oke, di sini sudah muncul ya untuk aplikasinya sudah terbuka. Namun di sini bila kita lihat belum ada muncul apa-apa. Coba kita cek lagi di halaman home-nya.
Barangkali kita ada yang kelewat di sini. Oh ya, di sini kita belum menambahkan atau memanggil eventnya ya. Jadi kita add dulu ya, add load user seperti ini. Oke, kemudian kita restart lagi, kita lihat hasilnya. Sekarang usernya udah tampil ya untuk data usernya. Kita refresh lagi. Di sini ada state loading, kemudian state-nya loaded ya. Berarti datanya sudah berhasil kita tampilkan. Kita cek lagi di API-nya. Kita sesuaikan apakah udah benar sesuai dengan data yang ada di API. Oke, ini sepertinya udah sesuai ya untuk datanya. Berarti sekarang kita udah berhasil untuk mengambil data dari API menggunakan package Dio dan juga state management block. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.